warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Bu Nesi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selama pandemi ini juga, jangan lupa terapkan protokol kesehatan 5M-nya ya. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Mari kita sama-sama terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang teks cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita adalah nantinya yang pertama, kalian mampu memahami pengertian dan ciri umum teks cerita fantasi. Yang kedua, kalian mampu menelaah struktur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Anak-anak, pernahkah kalian menonton film Harry Potter, Toy Story, Cinderella, atau Siva? Nah, jika pernah, berarti kalian sebenarnya sudah mengenal apa itu cerita fantasi. Bagaimana kesan kalian setelah menonton film yang Ibu sebutkan tadi? Tentu sangat menyenangkan ya. Dalam cerita tersebut diungkapkan kejadian-kejadian yang aneh, peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata, dan hal-hal unik lainnya. Jadi, memang cerita fantasi membuat angan-angan kita terbang mengikuti imajinasi pengarangnya. Selain menyenangkan, cerita fantasi juga menyajikan banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Nah, agar kalian lebih jelas tentang apa itu teks cerita fantasi dan bisa membedakan antara teks cerita fantasi dengan teks yang lain, maka Ibu akan memaparkan ciri-ciri umum teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, di dalam cerita fantasi, ide ceritanya terbuka luas, tidak dibatasi. Boleh kalian menghayal setinggi-tingginya. Biasanya bisa tentang magic, supernatural, atau hal-hal aneh yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Latarnya itu lintas ruang dan waktu. Seperti apa? Ibu beri contoh, misalnya Ibu buat cerita ya singkat. Seorang anak yang sedang bermain dengan laptopnya. Seketika itu terjadi peristiwa ajaib. Ketika anak itu memencet tombol enter, dia masuk ke ruangan dan waktu yang akan datang. Seketika anak itu berubah menjadi sosok yang sudah dewasa. Nah, cerita itu merupakan contoh cerita fantasi yang menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Kemudian, ciri umum yang keempat adalah tokohnya unik. Biasanya memiliki kesaktian. Contohnya, tahu semua kan film Siva? Ya, tokohnya itu bisa menggunakan sepedanya untuk memberantas semua penjahat. Sepedanya bisa terbang, bisa menembus laut, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh cerita fantasi yang tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Ciri yang kelima yaitu bersifat fiksi. Semua cerita fantasi isinya adalah fiksi atau nama lainnya adalah bukan kejadian nyata. Nah anak-anak, mari sekarang kita simpulkan pengertian teks cerita fantasi ya. Jadi,
Teks cerita fantasi sama dengan teks cerita imajinasi, yaitu jenis teks yang memaparkan rangkaian kejadian khayal dan menghibur hasil dari imajinasi penulis. Nah, anak-anak, yuk selanjutnya kita belajar tentang struktur teks cerita fantasi. Struktur sama dengan susunan atau urutan. Di dalam cerita fantasi, terdapat rangkaian kejadian yang harus ditata urut dan sistematis. Struktur teks cerita fantasi terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sekarang, kalian simak cerita fantasi yang berjudul Elisa dan 3 butir jagung emas ya. Nanti setelah itu baru kita akan belajar menelaah struktur teks cerita fantasi tersebut. Mari kita telaah satu persatu struktur teks
teks cerita fantasi yang berjudul Elisa dan 3 butir jagung emas tadi ya. Yang pertama, struktur teks cerita fantasi itu yaitu orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi berisi pengenalan tokohnya, watak tokohnya, latar, ataupun konflik. Nah, dari cerita tadi, mana yang merupakan struktur bagian orientasi? Ayo anak-anak, yang mana? Ya, nah, struktur bagian orientasinya adalah di sebuah gubuk tua, tinggallah seorang gadis bernama Elisa dan ibunya. Ayahnya sudah meninggal, sehingga ibunya harus menjadi tulang punggung keluarga. Akhirnya, Elisa putus sekolah dan bekerja pada tetangganya yang memiliki rumah besar. Nah, di bagian itu tadi dikenalkan siapa tokohnya, yaitu Elisa dan ibunya, dan dijelaskan latarnya, di mana mereka tinggal di sebuah gubuk tua, dan juga dikenalkan awal mula konfliknya, yaitu Elisa tidak punya ayah sehingga dia harus bekerja pada tetangganya yang kaya. Baiklah anak-anak, kita lanjut struktur teks cerita fantasi yang kedua ya, yaitu komplikasi. Komplikasi berisi masalah-masalah yang terjadi dalam cerita. Nah, cerita Elisa dan 3 butir jagung emas tadi, mana yang merupakan struktur bagian komplikasi? Jawabannya yaitu pada kalimat pagi hari, ketika Elisa hendak pergi bekerja, Elisa bertemu dengan kakek tua yang jatuh kesakitan. Elisa pun mengobati luka kakek sambil berbincang. Setelah cukup beristirahat, Elisa menawarkan kakek untuk mengantarnya pulang. Namun, kakek menolak. Kakek justru memberikan kain bungkusan yang diikat rapi. Nah, jelas ya, di dalam cerita tadi, masalah yang terjadi atau komplikasinya yaitu ketika Elisa melihat kakek terjatuh kesakitan. Kemudian Elisa berusaha menolong kakek tersebut. Nah, kita bahas selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah dalam cerita. Pada cerita Elisa dan 3 butir jagung emas tadi, mana yang merupakan struktur bagian resolusi? Ya, jawabannya ada pada kalimat kakek berkata, yaitu di dalam bungkusan terdapat 3 butir jagung ajaib berwarna emas, yang jika ditanam dengan ikhlas, maka hasilnya akan memuaskan. Setelah pulang bekerja, Elisa menceritakan semuanya kepada ibunya. Dan kemudian, ibu mengajak Elisa menanam jagung di belakang rumah. Setiap pagi, Elisa selalu menyiram, dan setiap siang, Elisa membantu ibu merawat jagung. Setelah beberapa hari, akhirnya jagung pun tumbuh. Dan ternyata, jagungnya terbuat dari emas. Jagung emas itu selalu berbuah 1 buah dalam seminggu. Sehingga kini keluarga Elisa pun menjadi sejahtera. Walau kini hidup Elisa sudah merasa cukup, namun Elisa selalu baik hati dan senang membantu sesama. Bagaimana? Mudah kan untuk menemukan mana yang merupakan struktur bagian resolusi? Bagian resolusi ini sudah pasti berisi penyelesaian masalah. Di dalam cerita tadi, penyelesaian masalah dari keluarga Elisa yang mereka kekurangan, mereka karena membantu kakek dengan ikhlas, akhirnya mereka mendapatkan imbalannya, yaitu 3 butir jagung emas yang ditanam dengan ikhlas sehingga buahnya bisa banyak dan semuanya itu adalah emas, sehingga keluarga Elisa tidak lagi kesusahan. Kini mereka menjadi keluarga yang sejahtera dan mereka tidak lupa untuk membantu sesama.
Cukup sekian materi tentang teks cerita fantasi hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.